menurunnya jumlah kerugian uang negara sebagai akibat perbuatan korupsi. Yang ketiga, meningkatnya penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi. Dan yang keempat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi. Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi ada indeks penegakan hukum dan tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi oleh KPK. Korupsi bisa berdampak di segala bidang, antara lain bidang ekonomi, sosial dan kemiskinan, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, kerusakan lingkungan, dan banyak lagi. Ada kerugian negara versus hukuman koruptor. Putusan pengadilan yang diberikan kepada koruptor malah lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerugian negara akibat korupsi. Hukuman finansial kepada terpidana korupsi masih belum dapat menutupi kerugian korupsi yang ditimbulkan. Selanjutnya ada biaya sosial korupsi. Biaya sosial korupsi adalah besarnya dampak korupsi terhadap perekonomian negara. Biaya sosial korupsi tidak hanya mencakup kerugian keuangan negara, tetapi juga kerugian akibat korupsi yang dialami masyarakat dan kerugian akibat korupsi yang dialami oleh dunia usaha. Ada 3 unsur utama biaya sosial korupsi. Biaya eksplisit korupsi, biaya implisit korupsi, dan biaya antisipasi dan reaksi terhadap korupsi. Hubungan antara dampak korupsi dan biaya sosial korupsi. Dampak korupsi merupakan misalokasi sumber daya sehingga perekonomian tidak dapat berkembang optimum. Dampak korupsi terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat menimbulkan biaya yang disebut sebagai biaya sosial korupsi. Sekian materi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.